Pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Ada temannya yang tidak masuk hari ini? Ada. Oh iya ya, Bu Rama katanya masih diare ya. Tadi ibunya ada chat sama ibu. Jadi kita berdoa nanti semoga Bu Ramanya kan sudah 2 hari tidak masuk ya. Jadi semoga nanti bisa cepat sembuh ya anak-anak ya. Ya, jadi hari ini kita mata pelajarannya adalah IPAS ya. Sesuai dengan jadwal hari ini kita akan belajar materi IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Ya, sebelumnya Ibu ingin tahu bagaimana perasaan anak-anak hari ini. Nah, ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 anak-anak. Ya, siapa yang perasaannya diwakilkan oleh emoticon 1 angkat tangan. Bagus, ada banyak 1, 2, 3, 1000. Nah, siapa yang diwakilkan oleh emoticon 2? Ada? Oke, keren. Siapa yang diwakilkan oleh emoticon 3? Ada yang lagi marah di sini? Mungkin marah sama ibu ada? Ada. Oke, siapa yang diwakilkan oleh emoticon 4 yang lagi bersemangat siapa? Wah, Krisna, Angga, terus Rama juga, Gayatri juga. Oke, siapa yang diwakilkan oleh emoticon 5? Ada yang lagi sakit di sini? Ada yang tidak enak badan? Nah, tadi semua oke ya? Oke, berharap karena semua hampir semua diwakilkan oleh emoticon 1 dan 4. Berharap nanti ke depannya selama pembelajaran ini anak-anak bisa bersemangat ya. Jadi keras-keras tepuk semangat. Kesepakatan kelas yang sudah anak-anak buat sebelumnya ya, sebelum belajar kita salah satunya adalah mulai dengan berdoa. Ada anak-anak yang mau memimpin doa kita hari ini? Ya, Ena, silakan pimpin temannya berdoa ya. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa sama-sama. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Mulai. Doa Si anak-anak ya ingat, itu salah satu kesepakatan kelas anak-anak dilaksanakan bersama-sama ya. Nah, lesson for today. Jadi hari ini kita akan belajar apa? Nah, apakah yang akan kita pelajari? Apa ya? Apa ya? Surprise. Kita akan belajar mengenai penyakit yang menyerang sistem gerak. Ya, ya. Nah, tujuan pembelajaran. Bisa ada yang mau bantu ibu membaca? Ada yang mau bantu ibu baca tujuan pembelajaran kita hari ini? Ayo yang sukarela. Yudis mungkin? Yudis baca yang nomor 1 Yudis. Kesehatan mengetahui macam-macam kelainan dan penyakit yang menyerang sistem gerak pada manusia. Iya, jadi yang pertama anak-anak nanti diharapkan bisa mengetahui macam-macam kelainan dan penyakit yang menyerang sistem gerak manusia. Yang kedua, siapa mau coba? Angga Dia mampu menjaga kesehatan agar tidak terkena penyakit pada sistem gerak atau mengalami kelainan pada sistem gerak. Ya, jadi nanti diharapkan anak-anak bisa menjaga
menjaga kesehatan anak-anak ya, supaya kalian bisa terhindar dari penyakit yang dapat menyerang sistem gerak kalian ya. Yang nomor 3, siapa mau baca? Ayo, oke. Kesehatan ini mengetahui dan bisa mengaplikasikan pola hidup sehat dan terhindar dari penyakit yang bisa terjadi pada sistem gerak. Ya, jadi nanti diharapkan anak-anak bisa nanti mengaplikasikan. Jadi setelah anak-anak tahu apa saja penyakit yang bisa menyerang organ gerak, anak-anak nanti bisa mengaplikasikan pola hidup yang sehat supaya anak-anak bisa terhindar, ya, bisa terhindar dari pelanggaran yang terjadi pada sistem gerak. Nah, jadi anak-anak, ini adalah rencana kegiatan kita hari ini anak-anak. Oke, bisa kalian lihat ini rencana keseluruhan dari apa yang akan kita lakukan hari ini. Yang pertama itu adalah pemaparan materi, kemudian akan ada diskusi kelompok, kemudian akan ada presentasi kelompok, dan yang terakhir akan Ibu minta anak-anak untuk membuat kesimpulan dan merefleksikan apa yang kita pelajari hari ini. Nah, sebelum kita lanjut anak-anak, nah sekarang Ibu kita tutup dulu semua bukunya. Tutup dulu bukunya ya. Cari posisi yang nyaman anak-anak. Nah, cari posisi yang nyaman semua. Badannya tegak. Ya, badannya tegak. Tangan boleh di atas meja, boleh di atas paha. Ya. Kita akan melakukan relaksasi sedikit ya anak-anak ya, supaya anak-anak nanti bisa tenang, bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran. Ayo semua pejamkan matanya.
menghembuskan hingga keluar semua hal-hal buruk, emosi-emosi buruk yang kalian rasakan. Kita menghembuskan nafas, menghembuskan juga rasa marah, rasa kecewa, rasa sedih yang kalian rasakan. Ya, anak bisa buka kembali matanya pelan-pelan. Ya, boleh digosok-gosokkan tangannya. Ya, kemudian dibawa ke wajah anak-anak ya. Ya, supaya kita bisa mendapatkan energi positif. Ayo, boleh digosok-gosok. Usapkan ke wajah, ke telinga, ke leher dan bagian tubuh yang lain ya. Rasakan semua bagian tubuh anak-anak, semua rasanya sehat kembali ya. Gimana anak-anak perasaannya setelah melakukan relaksasi yang tadi? Ayo, gimana rasanya? Tenang? Gimana? Tenang. Gembira, gimana perasaannya setelah tadi? Ada yang mengantuk mungkin? Iya. Iya, memang sih tadi tujuannya itu supaya anak-anak bisa tenang, kemudian bisa fokus nanti mengikuti pembelajaran ya anak-anak ya. Nah, oke. Tadi anak-anak sudah melakukan relaksasi. Ibu harap anak-anak sudah bisa fokus kembali ya. Sekarang boleh buka bukunya. Ya, boleh buka bukunya anak-anak. Kita akan lanjut dengan materi seperti yang tadi sudah Ibu paparkan, yaitu penyakit yang menyerang sistem gerak kalian ya. Sudah siap? Are you ready? Ready. Kurang semangat. Are you ready? Ready. Oke, sekarang lihat gambar di depan. Nah, Ibu punya gambar nih anak-anak. Nih ada gambar. Kira-kira dari gambar yang ada di depan ini menceritakan tentang apa? Iya, yang bisa boleh angkat tangan. Hasya. Kecelakaan. Terus bagaimana kelanjutannya? Ya, View. Patah tulang. Iya, terus ada patah tulang. Terus ada lagi yang mau menambahkan? Lena. Cedera pada area kaki. Ayo, siapa lagi mau menambahkan? Oke, jadi ada di sini kalian bisa lihat ada
kecelakaan, kemudian ada yang kemudian mengalami cedera patah kaki atau patah tulang ya. Ya anak-anak, jadi ya dari ilustrasi ya, gambar yang anak-anak lihat tadi itu menunjukkan salah satu penyakit atau gangguan yang bisa menyerang sistem gerak anak-anak ya. Nah sekarang Ibu akan tayangkan sebuah video anak-anak di sini mengenai beberapa penyakit yang lain, khususnya di sini adalah penyakit artritis atau radang sendi dan juga osteoporosis. Ada yang sudah pernah dengar? Ada yang sudah pernah dengar? Artritis atau radang sendi dan juga osteoporosis. Ada yang mungkin yang pernah dengar? Gusti Ayu pernah dengar? Kira-kira yang seperti apa itu Gusti Ayu? Sendi itu bisa saja sendi kita merasakan sakit atau nyeri. Sedangkan osteoporosis adalah penyakit yang menyebabkan kepadatan tulang menurun sehingga tulang keropos dan mudah patah. Wah, dari mana Gusti Ayu tahu itu Gusti Ayu? Sering membacanya di buku IPAS. Oh iya bagus ya anak-anak ya. Jadi anak-anak bisa contoh itu, anak-anak dengan rajin membaca, jadi anak-anak bisa pengetahuannya bisa lebih luas anak ya. Baik, sekarang simak videonya dengan baik anak-anak ya. Jadi nanti dalam video ini akan ada materi, akan ada pengenalan mengenai penyakit-penyakit yang Ibu sebutkan tadi. Ya, silakan anak-anak boleh simak videonya dengan baik. Kalau ada hal-hal penting bisa sambil langsung dicatat ya. Bisa sambil langsung dicatat. Anak-anak juga bisa baca bukunya, di buku sudah ada, di teks yang kalian pegang sudah ada. Bisa juga lihat videonya ya. Nah, simak dengan baik. Kita tidak tahu apa penyebabnya. Jangan-jangan itu radang sendi. Ada berapa sih jenis radang sendi dan bagaimana cara mengatasinya? Ini kata dokter. Sendi adalah penghubung antar tulang yang bikin tulang-tulang membentuk rangka tubuh dan jadi bisa digerakkan. Karena beberapa hal, sendi ini bisa meradang. Di dunia medis, radang sendi dikenal dengan artritis, yaitu peradangan pada satu persendian atau lebih yang bikin sendi jadi bengkak, nyeri, dan kaku atau sulit digerakkan. Ada banyak jenis radang sendi. Sambil dicatat ya. Tapi yang paling sering terjadi, rheumatoid arthritis atau reumatik, osteoartritis, dan chronic arthritis. Apa perbedaannya? Mulai dari reumatik atau rheumatoid arthritis, yaitu penyakit autoimun di mana sistem kekebalan tubuh menyerang jaringan yang membentuk sendi dan merusaknya. Penyebab munculnya penyakit autoimun sendiri belum diketahui secara pasti, namun diduga terkait dengan faktor genetik. Penyakit ini biasanya dialami di usia 40-60 tahun, tapi bisa juga dialami anak-anak. Gejala rheumatoid arthritis biasanya nyeri, bengkak atau kaku sendi yang dialami lebih dari 6 minggu, terutama dirasakan pada sendi-sendi kecil pada jari tangan dan jari kaki, tapi bisa juga mengenai seluruh sendi. Keluhan biasanya dirasakan pada sendi di kedua sisi tubuh, sendi kanan dan kiri secara bersamaan. Gejala khas lain yaitu kaku pada sendi di pagi hari, bisa juga disertai gejala demam ringan. Osteoartritis. Kondisi ini terjadi sering dialami lansia, di mana tulang rawan yang merupakan bantalan penghubung tulang kehilangan elastisitasnya dan mengalami penurunan karena usia. Akibatnya terjadi gesekan antar tulang, sisi menjadi bengkak, nyeri, dan kaku. Osteoartritis biasanya dialami di sendi lutut, pinggul, dan tulang punggung. Sendi yang terkena bisa salah satu sendi kanan atau kiri, atau keduanya secara bersamaan. Chronic arthritis terjadi karena penumpukan kristal asam urat yang bikin sendi meradang. Gejalanya nyeri sendi, sendi bengkak, kemerahan,
dan terasa hangat di area sendi. Keluhan ini paling sering muncul di jempol kaki, tapi bisa juga karena sendi lain termasuk pergelangan kaki, lutut, lengan, pergelangan tangan, dan siku. Untuk membedakan tiap jenis radang sendi, dokter biasanya menyarankan melakukan beberapa pemeriksaan seperti rongsen, tes darah, cek kadar asam urat, atau analisis cairan sendi. Radang sendi jangan dianggap remeh karena bisa berkembang lebih parah dan bikin penderitanya jadi gak nyaman, nyeri sampai susah berjalan atau beraktivitas. Bisa juga bikin perubahan bentuk sendi jadi rusak permanen. Ada beberapa faktor yang bisa meningkatkan risiko terkena radang sendi. Riwayat keluarga seperti orang tua atau saudara kandung yang mengalami radang sendi, usia, risiko osteoartritis, rheumatoid arthritis, dan asam urat meningkat seiring bertambahnya usia. Jenis kelamin, wanita ternyata lebih berisiko mengalami radang sendi dibandingkan laki-laki. Riwayat cedera sendi sebelumnya. Obesitas, kondisi kelebihan berat badan bikin tekanan berlebihan di persendian, terutama sendi lutut, pinggul, dan tulang belakang. Dan kebiasaan merokok. Gimana cara mengobati radang sendi? Kalau udah mulai merasa nyeri sendi ataupun sendi bengkak, segera batasi aktivitas dan istirahat. Kompres area yang nyeri dengan es yang dibalut kain selama sekitar 20 menit dan periksakan diri ke dokter. Dokter biasanya akan memberikan obat-obatan tergantung sama jenis radang sendi yang dialami. Biasanya diberikan obat antiinflamasi atau anti radang, baik berupa tablet ataupun krim yang bisa dioleskan di area sendi. Untuk mengatasi radang sendi yang disebabkan penyakit autoimun, dokter biasanya memberikan obat rematik tertentu. Bisa juga disarankan melakukan fisioterapi untuk meningkatkan fleksibilitas sendi dan otot dan mengurangi rasa nyeri. Untuk kondisi yang udah benar-benar parah dan obat-obatan udah nggak mempan, bisa dilakukan tindakan operasi perbaikan atau penggantian sendi. Biar nggak sampai menderita radang sendi, bisa dilakukan beberapa pencegahan. Tapi sayangnya untuk penyakit radang sendi yang disebabkan penyakit autoimun seperti rheumatoid arthritis tidak dapat dicegah. Tapi kita bisa mencegah radang sendi jenis lainnya dengan menjaga pola makan yang sehat, konsumsi makanan tinggi kalsium, kurangi konsumsi makanan yang mengandung asam urat tinggi, berolahraga teratur, menjaga berat badan agar tetap ideal, dan selalu berhati-hati jangan sampai cedera sendi. Ini kata dokter tentang radang sendi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dukung terus channel ini kata dokter dengan like, Share, dan subscribe. See you on the next video. Ya, anak-anak tadi sudah menyaksikan 1-2 video tentang apa anak-anak? Radang sendi. Apalagi yang bisa anak-anak lihat di video tadi? Ada nggak hal-hal baru yang anak-anak temukan dalam video tadi? Ada nggak pengetahuan baru yang kalian temukan ketika kalian menonton video tadi? Ya, nanti disimpan dulu ya. Disimpan dulu. Nanti akan kalian tuangkan dalam diskusi kelompok ya. Sekarang kita lanjut untuk video yang berikutnya. Nah, disimak baik-baik ya. Kalau tadi tentang radang sendi atau artritis, sekarang kita lanjut tentang penyakit yang lain yaitu osteoporosis. Pernah dengar ini tidak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Pada video ini kita akan membahas tentang gangguan penyakit pada sistem muskuloskeletal, yaitu tentang osteoporosis. Yang pertama kita akan membahas tentang kondisi tulang secara normal. Tulang normal terdiri dari komposisi yang lengkap dan akurat, berbentuk bulat berbatang pada serta tidak terjadi berat yang diisi oleh suatu tulang. Tulang ini terus berkembang secara konstan dan terus diperbarui. Jaringan yang kuat akan didukung oleh jaringan tulang yang berbeda.
sel-sel tulang yang baru. Menjelang usia tua, proses remodeling ini berubah. Aktivitas osteoklas menjadi lebih dominan dibandingkan dengan aktivitas osteoblas sehingga menyebabkan osteoporosis. Lanjut, osteoporosis itu apa sih? Osteoporosis merupakan suatu kondisi yang ditandai dengan berkurangnya massa tulang serta terjadi perubahan bentuk mikrojaringan tulang, sehingga timbulnya permasalahan yang mengakibatkan tulang menjadi rapuh dan mudah retak atau patah. Osteoporosis ditandai dengan dua hal, yaitu kepadatan tulang berkurang dan menurunnya kualitas tulang. Kepadatan tulang adalah mineral mineral per volume tulang dan akan dihitung menggunakan alat dengan berbagai alat. Sedangkan kualitas tulang meliputi siklus penghancuran dan pembentukan kembali tulang, serta tidak dapat dihitung dengan menggunakan angka. Lanjut ke penyebab terjadinya osteoporosis, yaitu 1. Berkurangnya hormon estrogen pada wanita dan testosteron pada pria. 2. Aktivitas fisik kurang atau mageran. 3. Kurang terpapar sinar matahari. 4. Kekurangan vitamin D. 5. Asupan kalsium sangat rendah. Dan yang keenam, usia lanjut. Kita lanjut ke pencegahan osteoporosis, yaitu dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, mengonsumsi makanan dan minuman yang memiliki kandungan kalsium tinggi, karena kalsium berperan sebagai salah satu zat pembentuk tulang. Sumber makanannya seperti susu, kacang-kacangan, teri, brokoli, tempe, tahu, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu beraktivitas dan latihan fisik secara rutin dan teratur atau berolahraga. Karena olahraga dapat meningkatkan integritas tulang dan cara mempertahankan apa yang telah dimiliki. Olahraga juga membantu mengurangi jatuh dengan cara meningkatkan tonus otot dan keseimbangan. Dan olahraga dapat mengurangi risiko patah tulang hingga 40%. 3. Cukup paparan sinar matahari. Pada pagi hari pukul 9 lakukan selama 5 menit terlebih dahulu, kemudian perlahan-lahan naikkan durasinya menjadi 15 menit maksimal. Lakukan 2-3 kali seminggu. Yang keempat, hindari minuman beralkohol dan kafein tinggi. Sekian pembahasan kita mengenai gangguan pada sistem muskuloskeletal berupa osteoporosis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, tadi anak-anak sudah menyimak satu buah video, dua ya, satunya tentang artritis, satunya lagi tentang osteoporosis. Nah, jadi dari video tadi anak-anak bisa mengetahui apa sih artritis itu, apa sih osteoporosis ya. Jadi gejala-gejalanya seperti apa, kemudian bagaimana cara pengobatannya juga sudah anak-anak bisa simak di video ya. Nah, selain dari video tadi, anak-anak bisa lihat juga dari buku bacaan, buku paket yang anak-anak sudah pegang ya. Nah, sesuai dengan rencana yang sudah kita buat tadi ya anak-anak. Jadi sekarang kita akan masuk ke sesi diskusi kelompok ya. Gua harap anak-anak membuat kelompok ya, membuat kelompok cukup dengan teman terdekat saja anak-anak ya. Kita ada ber-26 dikurangi 2 karena ada masuk 2 jadi tinggal 24. Kalau kita buat kelompok yang terdiri dari 4 orang berarti akan ada berapa kelompok? Ya. Sekarang cari teman terdekat, tidak usah pindah-pindah tempat ya, tinggal berbagi saja sebanyak 4 orang anak-anak. Ya kan? Silakan cari teman kelompok sebanyak 4 orang ya. Kita akan melakukan diskusi ya anak-anak ya. Nah, apa yang anak-anak akan lakukan? Nah, seperti ini. Ini rincian tugas yang akan anak-anak lakukan dalam diskusi kelompok anak-anak ya. Yaitu kalian diminta mengidentifikasi gejala dan cara pencegahan penyakit, yaitu penyakit artritis dan penyakit osteoporosis ya. Jadi kalian diminta sekali lagi mengidentifikasi gejala
gejalanya seperti apa, kemudian cara pencegahannya seperti apa ya. Itu yang kalian diskusikan nanti dengan teman-teman kelompok ya. Kalian berdasarkan video yang kalian tonton tadi dan juga berdasarkan apa yang ada di buku paket anak-anak ya. Nah, nanti hasil diskusi anak-anak bisa kalian buat dalam bentuk ringkasan, hasil identifikasinya ya. Bisa dibuat dalam bentuk diagram gejala, bisa juga dalam bentuk role play atau bermain peran ya. Jadi nanti anak-anak berdiskusi, kalian temukan dulu, kalian identifikasi gejala penyakit artritis dan osteoporosis, kemudian temukan cara pencegahannya seperti apa. Hasil diskusi anak-anak kalian bisa tuangkan ya. Pertama, bisa dalam bentuk ringkasan, kemudian bisa dalam bentuk diagram gejala, bisa juga kalian nanti membuat satu percakapan, kalian bermain peran ya. Kalian boleh pilih salah satu sesuai dengan yang kalian sukai ya, yang kalian anggap kalian bisa. Yang mana kalian boleh pilih yang merah, boleh pilih yang kuning, boleh pilih yang hijau. Oke. Kira-kira untuk rincian tugasnya ada yang masih belum paham? Ada yang belum paham ya Rama? Nah, diagram gejala, jadi Rama nanti dengan teman kelompok nanti membuat misalnya gejala apa? Ini penyakit apa misalnya? Gejala apa misalnya ya? Nanti Rama buat nanti apa saja. Ini misalnya ada beberapa gejala misalnya kan bukan seperti itu ya, bisa dipahami Rama? Ya nanti sekali lagi boleh pilih salah satu ya. Kalian boleh pilih yang merah, yang kuning, boleh yang hijau. Sekarang silakan cari kelompoknya. Kalian silakan cari kelompok yang di depan, boleh berbaring dulu sementara, boleh berdiskusi. Oke. Lalu ke belakang ini dengan ini. Nah nanti anak-anak apa? Jalannya bebas sesuai dengan yang kalian lakukan tadi ya. Nah anak-anak ibu ingatkan ya, coba dengarkan dulu pelajarannya dulu sebentar. Ibu ingatkan selama kalian kerja kelompok ya. Bagaimana orang bekerja kelompok anak-anak? Harus bagaimana? Boleh. Jadi mulutnya mungkin jangan terlalu ribut. Terus apa lagi? Iya ya. Jadi ibu harapkan nanti kalian memang benar-benar bekerja sama ya. Bekerja sama. Kalian harus belajar. Bisa dengarkan dulu sebentar ya. Jadi selama bekerja kelompok, anak-anak ibu harapkan bekerja sama. Itu yang penting ya. Kalian harus bekerja sama, semua anggota kelompok harus memiliki peran. Jadi tidak ada yang diam aja ya. Nah nanti kalian harus belajar juga mendengarkan pendapat teman, menghargai pendapat teman ya. Kemudian kalian diskusikan. Kalaupun nanti ada pendapat yang berbeda, kalian diskusikan, kemudian kalian cari kesepakatan yang mana mau kalian ambil, ya. Oke, siap anak-anak? Ada yang belum paham nggak tugasnya? Sudah paham semua? Kedua-duanya, ya, artritis dan osteoporosis. Ada yang masih belum jelas ujian tugasnya? Sudah siap? Sudah siap anak-anak? Baik, silakan. Ibu kasih waktu anak-anak 10 menit. Oke, jangan lama-lama. Ingat dalam kerja kelompok semua harus aktif ya. Harus bisa menghargai pendapat teman ya.
ketua kelompok membagikan tugas ke masing-masing anggotanya. Nanti setelah kalian selesai membuat tagihan yang di depan, kalian akan mempresentasikan di depan kelas. Ya, Ibu harap anak-anak juga bersiap nanti untuk mempresentasikan. Ya. Waktunya 10 menit ya, Nak ya. Kasih namanya dari sana, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Kelompok 1 mau pilih cara yang mana, anak? Penjelasan. Ya biasanya. Oke, kelompok 2 sama-sama. Kelompok 3 mau pilih yang mana? Merah, kuning, hijau? Yang kuning. Oke, kelompok 4 yang merah. Oke, kelompok 5 pilih yang mana? Merah, kuning, hijau? Hijau. Dia langsung telah menurut. Oke, sama pekerjaan anak, ayo. Jangan lama-lama. Manfaatkan waktunya dengan efisien ya.
Baik anak, karena waktunya sudah habis. Tadi sudah ada perpanjangan waktu juga ya. Sekarang anak-anak siapkan untuk presentasi. Nah, tapi sebelumnya kita ice breaking dulu sebentar ya anak-anak ya. Ya, sebelum lanjut ke sesi presentasi, ya, kita ice breaking dulu sebentar. Ayo semua perhatian dulu sebentar. Boleh dulu menghadap ke depan kembali, tapi tetap masih di kelompoknya ya. Anak-anak masih ingat yang begini anak-anak? Tahu lagu Balonku? Yang mana tuh ya? Yang masih ingat? Ada yang tidak tahu lagu Balonku? Nah, tapi kita buat sedikit berbeda. Ya, kita buat sedikit berbeda. Ibu ganti dah vokalnya. Kalau yang ini semua vokalnya diganti dengan A. Ya, nih dua bangku ini ya. Kalau bangku ini, dua bangku ini kita ganti dengan I. Oke? Perlu dicoba dulu. Oke, bangku ini ya, coba dulu. Bangku ini. 1, 2, 3, mulai. Makin lama makin hilang. Semangat, semangat. Oke, duduk. Itu baru percobaan. Coba bangku ini coba dulu. Tes suara dulu ya. Terus vokalnya diganti dengan I. Kita coba dulu. 1, 2, 3, mulai. Yang keras. Oke, cukup. Sekarang kita agak ubah sedikit ya. Nah, aturannya. Ini kan ada penggaris. Ya. Kalau penggaris ibu menghadap ke sana, berarti huruf selatan yang nyanyi. Ya. Kalau penggaris ibu menghadap ke utara, berarti huruf utara yang nyanyi. Dengan catatan sesuai dengan yang tadi. Huruf selatan vokalnya diganti A. Huruf utara vokalnya diganti I. Tapi harus nyambung. Ya. Siapa anak? Ini untuk melatih konsentrasi anak-anak. Ya. Jadi kalian harus konsentrasi. Jadi ganten nih. Harus ingat itu ya. Perhatikan, dengarkan. Jadi apa sih gantennya harus ingat. Ya. Oke, siap. 1, 2, 3, mulai.
tadi ya, kurang semangat. Sekarang ulang sekali lagi, tapi harus semangat. Ini yang jauh selatan nggak kedengeran suaranya tadi. Ya, yang kurang dong ya. Oke, kita ulang ya. 1, 2, 3, mulai. Jadi nanti kelompoknya akan presentasi tampil di depan anak-anak ya, membawa hasil diskusi anak-anak, kemudian menyampaikan kepada teman-teman anak-anak ya. Ada kelompok yang sudah siap? Oke, kelompok 1 ke depan. Perkenalkan dulu siapa saja anggota kelompoknya, lalu sampaikan hasil diskusi kalian. Ya, anak-anak diperhatikan ya. Sekarang kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Mungkin kalau di sana anak biar tak siap. Ya, di sana aja biar tak siap. Tepuk tangan dulu untuk Halo teman-teman, kita akan mempresentasikan kerja kelompok yang dibuat tadi tentang gejala sendi dan gejala osteoporosis. kelompok 1 pilih yang mana? Yang merah, biru, kuning atau hijau? Oke, silakan. Gejala sendi. Sendi merupakan titik pertemuan antara dua tulang atau lebih dalam tubuh manusia yang memungkinkan gerakan relatif di antara mereka. Jenis-jenis sendi yaitu sendi putar, sendi geser, sendi pelana, sendi engsel, sendi gulung, sendi peluru. Tulang yang kena penyakit sendi berasa tidak demam. Gejala osteoporosis. Osteoporosis adalah penyakit yang menyebabkan kepadatan tulang menurun sehingga tulang keropos dan mudah patah. Penyebab penyakit osteoporosis karena tulangnya Mungkin bisa lebih keras ya, biar bisa didengar teman-temannya. Itu saja presentasi dari kami. Apakah ada yang bertanya? Nah, Nana, coba tadi itu presentasi dari temannya kelompok 1. Ada yang mau menanggapi kelompok yang lain atau ada yang mau bertanya nanti? Bagaimana kelompok yang lain? Tidak ada? Kalau tidak, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Iya, silakan duduk kembali kelompok 1. Ayo selanjutnya kelompok 2, angkat tangan tadi ya. Silakan Rizky dan teman-teman
diagram ya. Ayo dekat-dekatan. Perkenalkan dulu angkatan kelompoknya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas kelompok 4 kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Eka dari Tika Mulita. Nama saya Nikade Natasha Dewi. Nama saya Nika Rizkia. Nama saya Eka Mulita. Presentasi akan dari Eka Natasha. Gejala penyakit osteoporosis adalah tulang keropos, kepadatan tulang, Tulang mudah retak. pencegahan osteoporosis adalah olahraga teratur, Yang keras ya nak ya. Silakan. Kurangi minuman yang beralkohol. Makan embun yang beralkohol dan Perasaan menjaga berat badan yang ideal. olahraga yang teratur. Sudah? Ya. Anak-anak tadi itu adalah hasil diskusinya kelompok 2. Ada kelompok yang lain mau menanggapi? Atau ada pertanyaan mungkin? Nggak ada? Bagaimana kelompok 2 sebelum itu? Silakan dilucu. Setiap presentasi dari kelompok kami jika ada kesalahan kami menentukan orang Ya, tadi ya teman-teman dari kelompok 2 sudah menyampaikan hasil diskusinya ya mengenai gejala dari penyakit artritis dan juga osteoporosis. Oke, kita akan sambung dengan kelompok 6. Ayo, ada dulu dan teman-teman, silakan ke depan. Di sini, di sini. Oke ya. Kelompok 6 pilih yang mana? Yang merah. Berarti kalian membuat ringkasan. Oke, silakan. Om Swastiastu. Halo teman-teman, hari ini kami akan mempresentasikan penyakit sistem gerak yaitu osteoporosis dan nyeri sendi. Sebelum kami melanjutkan presentasi, izinkan kami terlebih dahulu memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Gustia Yundra Kecara Putri. Perkenalkan, nama saya Ani Putu Gayatri Putri. Perkenalkan nama saya Ibu Rahmanika. Perkenalkan, nama saya Putu Gayatri Putri. Presentasi saya lanjutkan. Gejala dan cara pencegahan penyakit. Gejala osteoporosis, merasakan rasa sakit atau nyeri. Tulang mudah keropos, Kurangnya kalsium pada tulang. Gejala nyeri sendi, merasakan nyeri di pencegahan osteoporosis, mengkonsumsi makanan sehat, Rajin berolahraga. Rajin berjemur pagi. Kurangi minum alkohol. gejala nyeri sendi, merasakan nyeri di bagian sendi, Rasa lemah pada sendi. Ya, yang di belakang tolong perhatikan. Tubuh menjadi tegak. pencegahan nyeri sendi, menjaga berat badan, Makan makanan sehat. Makan makanan tinggi kalsium. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kata, mohon untuk dimaafkan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Yang mana ya?
2. Karena jenis kelamin dan ciri khas. 3. Merokok. 4. Karena genetik keturunan. 5. Karena usia lanjut. Pencegahan atau mengurangi produksi asam garas. 2. Dari keluaran organ. 3. Karena depresi dan orang mengalami depresi bisa dikontrol dengan medis. Saya akan mengatakan penyakit osteoporosis. Pada saat tulang beliau penjelasan tidak Rizky, Dode, yang diperhatikan temannya. perubahan kekurangan hormon. Menjelaskan tentang osteoporosis. Demikian presentasi dari kami. Maaf jika ada yang salah dan kami untuk dengan Pak Sandi. Selanjutnya, oke, kelompok 4. Kelompok 4 pilih yang mana? Yang merah. Nanti kalian memilih membuat ringkasan ya. Silakan mulai. Swastiastu. Hai teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rita Doni Patasari. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang penyakit yang menyerang tenggorokan, yaitu radang sendi atau artritis dan osteoporosis. Dan sendi atau artritis contoh. Ini merupakan penyakit yang menyerang sistem gerak. Gejalanya adalah satu pada kedua sendi pada pagi hari. Gejalanya adalah nyeri dan bengkak. Pencegahan menjaga pola makan. Makan makanan yang mengandung asam yang positif Sebab kurangnya kalsium pada tulang pencegahan nutrisi yang mengandung kalsium lebih berarti sisi dari minuman beralkohol. Sebelumnya, rekan-rekan dari kelompok kami di area yang tengah itu berempat berikut dengan para peserta. Oh, Ya. Ya, kita sambung dengan yang terakhir, kelompok 5. Saya ada yang ditanyakan? Apa sih gejala yang dihadapi oleh rasa nyeri di sini? Nah, tadi ya pertanyaannya untuk kelompok 4 ya. Tadi Rizky bertanya apa? Gimana Rizky, coba diulang. Apa gejala nyeri sendi? Gejalanya katanya. Adakah yang lain? Ada yang lain katanya? Selain nyeri dan bengkak? Kalau untuk artritis ada enggak? Mungkin teman yang lain mau menanggapi? Ya, jadi kalau nyeri sendi atau artritis itu maka akan di sendi-sendi kalian itu akan merasa nyeri ya, dan itu tidak hanya di satu sendi, bisa jadi terjadi pada beberapa sendi ya anak ya. Selain terasa nyeri juga nanti akan menimbulkan bengkak ya, bengkak. Jadi dia mungkin ukurannya bisa menjadi lebih besar dan terasa sakit gitu ya. Oke, ada yang lain mau bertanya? Tidak, oke, kita sambung dengan kelompok yang terakhir, kelompok 5, dipersilakan. Ayo ke depan. Kelompok 5 pilih yang mana? Yang kuning. Kami dari kelompok 5 yang mempresentasikan
mendengar sudah sekilas tentang gejala osteoporosis. Sebelum mulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Kak Eni Cahyani. Perkenalkan, nama saya Dikade Alzana Saputri. Perkenalkan, nama saya Nandung Depakutri Sana. Perkenalkan, nama saya Farah Wardana. Presentasi akan dilakukan oleh Yang kemudian gejala osteoporosis penyebab osteoporosis. kepadatan tulang menurun sehingga tulang keropos dan mudah patah. Cara mengatasinya adalah berolahraga secara rutin, tidak minum beralkohol, dan banyak paparan matahari yang teduh. Sebelum kami akan menutup presentasi akan mulai bertanya. Kenapa alkohol bisa? Kenapa kita harus memperhatikan alkohol? Karena adanya soda yang akan membuat tulang lunak atau lambung atas alkohol. Ya, jadi menurut temannya, jadi lambung mungkin akan bagaimana? Iya, jadi lambungnya nanti kembung karena soda itu kan dia menghasilkan gas ya. Kemudian soda itu juga bisa menyebabkan kepadatan tulang menjadi berkurang ya. Karena soda itu menyebabkan kalsiumnya tercuri jadinya ya karena kalsium itu akan terikat dengan sodanya itu sendiri. Menyebabkan kepadatan tulang menjadi berkurang. Ya. Kami akan menutup presentasi. Ya, anak-anak tepuk tangan. Ya, jadi tadi Ibu sudah menyaksikan presentasi kelompok dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 6. Ya, hasilnya luar biasa. Tepuk tangan dulu. Ya, tadi Ibu lihat anak-anak sudah memilih produk untuk presentasinya. Ya, anak-anak ada kebanyakan memilih membuat ringkasan dan juga membuat diagram. Ya, nanti tolong hasil diskusi anak-anak yang kalian buat tadi itu nanti dipajang di papan yang di belakang ya anak-anak ya. Nanti Ibu ingin lihat, silakan nanti hasilnya itu dipajang, diisi nama kelompoknya, ditempel di papan pajangan yang ada di belakang. Ya, nanti itu bisa anak-anak pelajari nanti setiap saat kalian bisa baca-baca kembali. Jadi setiap saat begitu masuk atau jam istirahat kalian bisa baca kembali di belakang ya, sehingga nanti kalian lebih mudah mengingatnya. Oke anak-anak. Nah, dari penampilan atau presentasi yang tadi, ada enggak hal yang masih anak-anak mungkin belum pahami ya? Ada nggak sesuatu yang mungkin masih mengganjal bagi anak-anak tentang osteoporosis, kemudian tentang artritis juga ada nggak? Ya, karena artritis di mana? Belum terlalu ngerti di bagian mana ini? Di bagian penjelasannya. Oke, mungkin nanti bisa kita di jam istirahat, mungkin nanti kita ulang kembali menanyakan videonya ya, jadi nanti Elena bisa lihat kembali di sana lebih jelas ya. Oke, yang lain bagaimana? Ada lagi yang masih belum jelas? Untuk Selatan gimana? Udah nak main-main dan bukan ribut jadinya ya. Iya, anak-anak ingat anak-anak kan sesuai dengan kesepakatan kelas yang anak-anak buat, kita harus menjaga ketertiban. Iya, itu kan anak-anak yang buat sendiri kan, sudah disepakati bersama kan. Ya, kalau sudah sepakat berarti anak-anak harus bagaimana?
menjalankannya ya. Itu kesepakatannya dari anak-anak, kan atas usulnya anak-anak semua gitu ya. Kesepakatannya dari anak-anak ya anak-anak jalankan bersama-sama, oke, dengan penuh tanggung jawab. Jadi anak-anak bertanggung jawab bagaimana supaya anak-anak itu tetap tertib, baik selama pembelajaran, saat istirahat juga ya harus tetap menjaga ketertiban. Oke, itu diperhatikan anak-anak. Nah, tadi kita sudah presentasi dan diskusi. Sekarang, nah, anak-anak, dari apa yang sudah kita lewati tadi anak-anak ya, dari awal sampai tadi anak-anak ada penayangan video, kemudian ada diskusi, kemudian ada presentasi ya, dari tahapan-tahapan yang sudah kita lewati bersama tadi. Kira-kira ada tidak hal baru yang anak-anak pelajari hari ini anak? Apa saja? Oke, Dewayu, coba Dewayu. Ada 3 jenis artritis. Ya, apa saja Dewayu? Lupa. Ya, nanti kita bisa lihat kembali videonya anak-anak ya. Mungkin tadi karena mungkin kurang konsentrasi ya. Makanya ada bagian-bagian yang terlewati anak-anaknya. Makanya tadi bukan bilang sambil menyimak video tangannya juga nggak boleh diam ya. Catatlah hal-hal penting yang kalian temukan ya. Oke. Apalagi hal-hal baru apa lagi yang kalian pelajari hari ini? Yayu. Ternyata artritis itu bisa menyerang anak-anak seperti orang muda. Iya, ya jadi artritis atau nyeri sendi itu ternyata tidak hanya menyerang yang lanjut usia saja, ternyata bisa juga menyerang anak-anak. Ya, jadi makanya anak-anak itu harus waspada anak-anak. Ya, kira-kira apa sih penyebabnya? Tadi kan ada anak obesitas, ya kalian harus memperhatikan berat badan kalian, harus banyak terpapar cahaya matahari, terutama ya cahaya matahari pagi anak-anak itu bagus sekali untuk kesehatan anak-anak. Oke, supaya anak-anak bisa terhindar dari penyakit. Iya, karena ternyata itu tidak hanya menyerang orang dewasa atau lanjut usia, tapi juga bisa menyerang anak-anak ya. Itu yang perlu diwaspadai. Yang lain lagi, apa hal baru lagi yang kalian temukan? Ya. Pencegahan dari diri sendiri. Jadi anak-anak tadi bisa melihat bahwa ternyata ada beberapa cara yang bisa kita lakukan supaya kita bisa terhindar dari diri sendiri ya. Nah, sekarang kita ke yang kedua. Tadi anak-anak kan sudah tahu gejalanya seperti apa, penyakitnya seperti apa. Nah, kira-kira langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyakit yang bisa menyerang sistem gerak kita? Ya, ayo. Iya, salah satunya kita harus rajin berolahraga. Ayo yang lain. Enak. Iya, makan makanan yang bernutrisi. Apa restu? Mencegah minuman yang mengandung alkohol. Iya, kita harus menghindari minuman yang mengandung alkohol. Yuk. Menjaga berat badan. Lagi. Iya, iya Indri. Iya, kita jangan takut kena sinar matahari pagi ya anak ya. Jangan takut panas. Terutama untuk pagi hari. Itu nggak akan bikin kulit kalian hitam, nggak akan ya. Justru matahari pagi itu baik sekali untuk kesehatan kita. Ya, jadi anak-anak harus ketika olahraga jangan mengeluh. Ibu sering dengar anak-anak mengeluh, ih panas gitu. Jangan mengeluh, itu justru bagus buat kesehatan kita ya. Baik, sekarang kita lanjut. Nah, kira-kira hidup sehat itu penting apa tidak anak-anak? Kenapa penting? Ya, ini Ra. Karena jika kita tidak sehat bisa saja menimbulkan penyakit di sistem gerak maupun di sistem yang lainnya. Ya, jadi kalau kita pola hidup kita
kita tidak sehat bisa menimbulkan penyakit ya, baik itu sistem gerak maupun di bagian yang lain. Yang lain punya pendapat apa? Penting tidak hidup sehat itu? Kalau kalian sakit bagaimana? Bisa nggak sekolah? Bisa nggak belajar? Bisa nggak ketemu teman-teman? Bisa nggak bermain? Nah itu anak-anak lebih banyak kalau anak sakit ya. Makanya kita perlu untuk menjaga hidup kita tetap sehat. Oke. Nah anak-anak, kira-kira apa yang akan anak-anak lakukan kalau semisalnya ya ada keluarga, ada teman, mungkin seperti di gambar yang pertama itu loh. Masih ingat gambar yang Ibu perlihatkan pertama, yang kakinya buka dan kena tabrakan itu? Kalau seandainya nih ada keluarga, ada teman yang terkena musibah seperti tadi, kira-kira anak-anak akan bagaimana? Inilah Membawa ke rumah sakit dan memeriksa dengan baik dan benar. ya, kita langkah pertama tentu harus mendapat pertolongan dari dokter ya, harus kita bawa ke rumah sakit supaya mendapatkan penanganan yang baik ya. Terus apa lagi? Kalau misalnya sudah dapat perawatan dokter sekarang, terus dia ke sekolah, misalnya teman anak ke sekolah dengan pakai tongkat seperti itu, apa yang anak lakukan? Kalau misalnya temannya itu ingin belanja ke kantin, tapi dia kesusahan karena dia harus pakai tongkat, apa yang saya lakukan? Ya, kalian bisa bantu. Kamu mau beli apa? Ya sini saya belikan gitu mungkin ya. Iya, jadi kalian harus peduli dengan teman anak-anak ya. Harus peduli bagaimana kita harus membantu teman-teman yang merasa kesulitan ya. Dalam hal ini kalau misalnya ada yang organ geraknya mungkin mengalami seperti yang di gambar tadi, anak-anak harus membantu sebisanya ya. Baik anak-anak, itu tadi mengenai penyakit atau gangguan yang terjadi pada sistem gerak kita. Nah, kira-kira nanti kita akan belajar apa lagi anak-anak? Anak-anak masih senang belajar tentang ini? Iya. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan, kalau tadi kita sudah belajar mengenai artritis dan juga osteoporosis ya. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai penyakit yang lain anak-anak ya. Tadi baru 2. Nanti kita akan berkenalan dengan penyakit yang lain ya pada pertemuan berikutnya. Kira-kira anak-anak senang nggak belajar hari ini? Bagaimana perasaannya hari ini belajar? Senang dah. Sedikit. Kenapa sedikit agak restu? Bagaimananya yang mungkin tidak membuat senang? Senang sedikit. Ibu harap nanti bisa senangnya bisa banyak ya, bisa tambah senang. Yang lain bagaimana? Di bagian mananya yang menarik menurut kalian? Atau bagian mananya yang kalian mungkin tidak suka atau perlu kita perbaiki? Pas relax itu bagaimana? Senang? Mau diulang lagi? Kenapa enggak? Oh bikin lapar. Tapi kalian sudah bawa bekal kan? Sudah bawa? Nanti bisa ke kantin ya. Oke, baik. Kita akan ulangi nanti hal-hal yang baik, nanti hal-hal yang lain mungkin perlu diperbaiki kita perbaiki ya, anak-anak ya. Nah, ini tugas untuk kalian di rumah, homework. Ada homework anak-anak ya. Jadi tugasnya kalian amati keluarga dan orang-orang di sekitar kalian. Tugasnya jadi detektif nih ceritanya ya, mengamati. Jadi adakah orang-orang di sekitar kalian di rumah ini ya, baik keluarga, tetangga mungkin atau
Gebetan, ada yang sudah punya gebetan? Ada yang sudah punya kelas? Ada yang mungkin sudah punya itu? Nah, itu kalian amati di sekitar anak-anak ya. Apakah ada yang mengalami gangguan pada sistem geraknya? Ya, kalau ada, nah itu lanjut. Kalau ada, jika ada, dia ada diagnosis gangguan yang dialami. Jadi kalian diagnosis, kalau kalian lihat misalnya, oh dia kok kakinya tejot-tejot, atau coba tanya, dia nyeri apa enggak? Apa yang dirasakan? Jadi nanti kalian diagnosis gangguan apa yang dialami oleh orang tersebut. Terus nanti kalian bisa berikan alternatif untuk cara mengatasinya. Jadi berdasarkan gejala yang kalian lihat, berdasarkan gejala yang kalian amati, kalian tanyakan, kemudian kalian bisa sampaikan alternatif apa untuk bisa mengatasi gejala tersebut. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa paham bagaimana tugasnya? Oke. Dada bagaimana? Kalau dada bagaimana? Bisa cari mungkin kalau di rumah tidak ada, bisa cari ke tetangga, di Banjar, atau di tempekan, bisa ya. Jadi kalau skupnya tadi kecil tidak ada, bisa diperluas lagi jangkauannya ya. Mungkin bisa tanya neneknya, kakeknya pernah nyeri enggak, kakinya bisa jalan normal enggak? Ya, bisa kalian amati di sekitar kalian ya. Oke anak, hari ini cukup. Ada yang sudah bilang yes? Kayaknya sudah lapar ya nggak ya? Baik anak-anak, kita cukupkan untuk hari ini. Ya, semoga dengan pelajaran ini anak-anak bisa menambah pengetahuan tentang penyakit yang menyerang pada sistem gerak anak-anak. Dan nanti semoga anak-anak bisa terhindar ya. Semoga kita terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri, seperti biasa, ketika mulai tadi kita berdoa, kita akhiri juga dengan berdoa. Tadi temannya Rena sudah memimpin doa, sekarang siapa mau memimpin doa yang terakhir? Yang lain mau? Ya, oke deh, Rena kembali. Yuk. Yang lain dengarkan ya, temannya mau memimpin doa. Sebelum kita mengikuti pelajaran dan makan, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Doa sesuai kepercayaan masing-masing, doa dimulai.